Oke, balik lagi sama gue Bill, CEO dari Devort.com. Sesuai janji gue, kali ini kita bakal ngebahas tentang keuangan, perencanaan keuangan untuk memulai bisnis. Dan di sini gue bakal kenalin kalian sama ahlinya, CEO dari Devort.com, Chief Financial Officer. Dia yang paham banget tentang keuangan. Jadi dia yang bakal ngejelasin kalian tentang gimana sih kalian nyusun keuangan biar kalian tuh bisnisnya tetap sehat dan nggak bikin kalian pusing banget. Oke, ini dia. Gue panggil sekarang Kak Novi. Hai, selamat sore. Saya Kanovi. Saya pegang finance di Devort.com. Jadi kali ini seperti kata bos saya tadi, kita akan bahas tentang keuangan ya, tentang keuangan. Yang pertama, gini, banyak para pengusaha yang di awal itu dia fokus hanya ke produk aja. Padahal ada faktor keuangan di situ. Yang mana menurut saya nggak bisa dipisahin. Kenapa nggak bisa dipisahin? Karena ketika kalian bikin bisnis, kalian harus tahu bagaimana produk itu terjual dan bagaimana internal kalian dalam hal ini di posisi keuangannya itu tertata rapi. Ini akan menentukan model bisnis seperti apa yang kalian pilih dan pencatatan atau pembukuan kalau di bagian finance itu bakalan kayak gimana. Oh iya, yang pertama-tama banyak yang sering lakuin adalah keuangan dari usaha dan keuangan dari pribadi itu jadi satu, dicampur. Padahal idealnya adalah usaha ya buat usaha, keuangan pribadi, maksudnya dipisah. Itu lebih enak nantinya ke depannya. Dan kemudian untuk kelangsungan hidup usaha itu sendiri, di awal ketika kalian menentukan modal, kalian harus tahu bakalan tahan berapa lama sih itu si modal itu. Terus dari angka modal yang kalian miliki, kita membuat rencana kelangsungan hidup usaha kalian itu berapa lama. Misalnya kalau pakai hitungan bulan, berapa bulan, itu paling gampang. Ketika mulai, kalian harus belanja modal, harus belanja alat, belanja tenaga, dan lain-lain, itu harus kalian pikirin. Dan kemudian yang paling penting untuk di bagian keuangan ini adalah stick to the plan. Maksudnya kalian harus disiplin. Maksudnya kalau kalian udah nentuin belanjanya ini, ya udah ini aja, nggak perlu ditambah-tambah yang lain. Itu penting. Kemudian setelah kalian bikin anggaran itu dan kalian udah disiplin pengeluarannya, penting buat kalian minimal sebulan sekali itu nge-review. Review dari laporan keuangan itu, di mana yang bisa dikurangin, di mana yang bisa hilangin misalnya, atau di mana yang efektif dan kalian harus jor-joran di situ, itu nanti ketahuan di situ. Oke. Setelah itu untuk bikin anggaran, kalian harus tahu komponen-komponen dari laporan keuangan itu apa aja. Yang pertama, yang paling umum adalah laporan neraca. Neraca itu isinya adalah harta kalian atau aset kalian. Yang kedua adalah hutang kalian, kewajiban kalian yang harus dibayarkan. Dan yang ketiga adalah jumlah modal yang kalian miliki. Kemudian setelah itu, setelah laporan neraca, ada yang namanya laporan laba rugi. Laba rugi ini berisi pendapatan dan pengeluaran. Itu aja, pendapatan kalian berapa, pengeluaran kalian berapa. Laporan neraca itu
dimulai dari awal periode sampai periode berjalan, akhir periode berjalan. Misalnya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Itu laporan neraca lanjut terus, maksudnya jalan terus. Sementara kalau laporan laba rugi itu per periode tertentu. Misalnya laporan keuangan 1 Januari sampai 31 Januari. Kemudian bulan berikutnya. Atau bisa ukurannya per minggu juga bisa. Kalau idealnya sih per bulan. Oke. Dari laporan keuangan, dari laporan laba rugi itu, nanti kamu punya di mana pendapatan dikurangin pengeluaran itu adalah laba. Laba itu nanti masuk ke modal. Oke, kayak gitu. Itu komponen yang paling utama lah dari laporan keuangan. Setelah itu, kalau kalian udah tahu komponen-komponen kayak gitu, kalian bisa bikin anggarannya. Kemudian mulailah kalian buat yang namanya model pencatatan untuk keuangan kalian. Model di sini ditentuin sama jenis usaha kalian. Yang pertama ada bisnis jasa atau bisnis dagang. Kalau untuk bisnis dagang, pasti dia ada yang namanya harga pokok atau HPP. Kalau untuk jasa bisa disesuaikan, bisa ada HPP atau nggak pakai HPP juga bisa. Untuk jenis pengeluaran pun harus dibedain mana yang biaya tetap, misalnya listrik, sewa gedung, gaji, dan lain sebagainya, dan biaya yang tidak tetap atau variabel. Contohnya kayak biaya sales, marketing. Setelah kalian menentukan faktor-faktor yang tadi, tentunya kalian udah tahu nih berapa harga yang cocok atau yang maksudnya yang apa ya? Yang pas lah buat produk kalian. Untuk dapat margin keuntungan yang kalian tentukan sendiri. Untuk membuat anggaran yang baik, tentu kalian harus punya data-data. Kalian harus survei dulu, kalian harus riset dulu. Kemudian poin yang tadi, tetap harus disiplin. Kapanpun itu, bukan cuma di awal usaha, tapi ketika usaha itu udah mulai jalan, tetap kalian harus pertahanin disiplin kalian dalam soal anggaran. Dan untuk biaya-biaya yang pasti, misalnya pajak, misalnya retribusi daerah, dan lain sebagainya, kalau itu ada, ya harus kalian pikirin. Itu nggak bisa kalian sepelein lah. Ketika nanti kalian udah sepelein dari awal, kalian anggap gampang, malah nanti jadi bom waktu. Ketika nanti meledak, udah gede, nah masalah lagi. Oke, sekian dari saya yang bisa saya share di sini. Terima kasih. Oke, itu dia tadi dari Kanovi, CFO-nya dari Devlog. Ya emang financial tuh emang ngebosenin sih, bikin perencanaan anggaran tuh emang ngebosenin sih di awal-awal. Tapi kalau misalkan kalian emang nggak terlalu tahu atau terlalu bosen dengan itu, ya kalian bisa minta tolong dengan orang lain kan. Tapi intinya itu tuh penting banget dan harus ada. Ya, entah kalian mau bikin sendiri atau dengan orang lain, yang pastikan orang itu terpercaya gitu. Kalian harus tetap bikin, itu yang nentuin berapa lama usaha kalian bakal bertahan, seberapa jauh dan ekspansi atau enggak, seberapa berkembangnya, itu yang nentuin anggaran di awal. Jadi jangan pernah sepelekan itu gitu loh. Oke, itu dia. Selanjutnya kita bakal ngomongin masalah bisnis lebih banyak lagi. Bakal ada beberapa orang-orang lagi yang bakal jadi pembicara. Oke, tetap subscribe dan keep hustling.